Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu Ahad ya, tanggal 22 Agustus 2021. Di sore ini saya sengaja menyiapkan analisis atau bedah isu terkait dengan banyaknya sekali seliweran begitu, persoalan-persoalan yang mendera, saya bilang, penyelenggaraan pemerintah di Sumatera Barat. Saya akan sebutkan satu demi satu. Pertama, terkait dengan, kita paham ada kisruh DPRD ketika paripurna. Satu DPRD, satu kelompok besar ingin melengsarkan ketua DPRD yang berasal dari satu partai, yaitu Gerindra, Pak Dodi namanya. Lalu kemudian yang lain, beberapa anggota DPRD lainnya tentu menolak. Teman satu fraksi Pak Dodi tentu menolaknya. Dan pertarungan ini menurut saya akan berseri-seri, akan panjang. Karenanya kita hanya berharap saja mudah-mudahan kedua belah pihak itu yang sedang berseteru itu memaknai penyelenggaraan pemerintahan itu tidak semata-mata berpikir soal hukum positif. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus Pak Bupati terpilih pesisir selatan, Dr. Andes Rusmayo Anwar, yang sudah divonis ingkrah begitu van Gewisde dengan putusan Mahkamah Agung, lalu sedang mengajukan PK. Di sini juga terjadi pat-pat kulipat gitu antara hukum dengan politik yang akhirnya kemudian berlarut-larut persoalannya itu. Nah, awalnya sih dari persoalan pendirian rumah begitu di kawasan yang katanya sebagian masuk kawasan konservasi. Lalu kemudian ini berlanjut, beliau pada saat itu jadi wakil bupati, berlanjut sampai kemudian ada tindak pidana lingkungan hidup tidak terbukti, lalu ada tindak pidana izin untuk mendirikan di kawasan yang seharusnya memerlukan izin khusus begitu ya. Lalu kemudian vonis. Nah, masalahnya vonisnya kurang, dakwaannya, tuntutannya kurang 5 tahun, vonisnya pun hanya 1 tahun. Apakah beliau harus berhenti tetap atau tidak tetap? Saya juga sudah membahas soal ini. Lalu bergeser, kemudian kita mendengar, walaupun ini sayup-sayup, soal ketua DPRD Bukit Tinggi yang oleh partainya itu diminta untuk diganti begitu ya sebelum masa jabatannya berakhir. Saya juga sudah membahas terkait ini. Lalu dalam 1 minggu terakhir ini persoalan kemudian mendera itu ke provinsi, yaitu Pak Gubernur. Pertama soal beredarnya surat permohonan sumbangan yang kop suratnya itu pemerintahan daerah provinsi ditandatangani oleh Pak Gubernur. Lalu kemudian diedarkan ke kampus-kampus, ke perusahaan-perusahaan untuk membuat buku. Nah, saya yang terakhir ini belum membuat video karena saya ingin mendalami sekali bagaimana persoalan yang sebenarnya. Yang saya pahami sebenarnya praktek-praktek seperti ini itu sudah lama. Jadi tidak hanya pemerintahan provinsi yang sekarang hendak membuat buku, tetapi instansi-instansi lain juga ada. Kebetulan juga sampai ke meja kami gitu ya, soal ke meja kita ya untuk permohonan-permohonan dana seperti itu, sumbangan-sumbangan seperti itu. Ada yang di-approve, kita setujui karena ini urgensinya. Ada juga yang tidak. Persoalannya bukan soal itu. Persoalannya adalah ketika praktek seperti ini menggunakan logo resmi dari instansi pemerintahan, apakah kemudian penggunaan anggarannya itu memang sudah dijadikan kegiatan atau program dari instansi dari badan itu atau belum? Kalau iya, apakah kemudian anggarannya itu sudah disiapkan oleh anggaran belanja begitu ya, yang disiapkan oleh instansi yang dimaksud? Kalau iya, mengapa pula kemudian ada sumbangan? Karena kita paham sumbangan walaupun kecil dan itu sukarela sifatnya, ketika berkaitan dengan publik maka transparansi itu diperlukan.
Nah, ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Konon kabarnya banyak kampus yang sudah 1-2 kampus yang sudah meng-approve, lalu ada juga 1-2 instansi atau perusahaan yang juga sudah menyetujuinya. Sahabat pembelajar, berikutnya soal penggunaan fasilitas jabatan dalam kedudukan dan protokol gubernur, kepala daerah, wakil gubernur, begitu ya, kepala daerah, wakil gubernur, lalu kemudian pimpinan DPRD mendapatkan fasilitas sesuai dengan kedudukan keuangan dan anggarannya, dan itu diatur secara limitatif, secara prosedural oleh peraturan perundang-undangan. Jadi spesifikasi yang digunakan oleh gubernur dan wakil gubernur, tipe mobil, jenis mobil, silinder berapa, itu sudah ada aturannya, dan itu sudah dicantumkan dalam rencana anggaran pendapatan belanja daerah di tahun sebelumnya yang sudah disusun. Tentu bukan di masa gubernur wakil gubernur sekarang, tetapi existing sekarang beliau yang menerima manfaat dari anggaran tahun lalu yang disiapkan tahun lalu itu. Nah, persoalannya di mana? Persoalannya lebih pada terletak jika semata-mata kita melihat berdasarkan pendekatan positif normatif, maka tidak ada yang terlanggar. Lalu kemudian sahabat pembelajar, langkah gubernur dengan mengembalikan, atau bukan mengembalikan sebetulnya, meminjamkan mobil dinas barunya itu dan menyerahkan untuk dimanfaatkan oleh Satgas penanganan COVID, itu menurut saya langkah yang relatif ingin menjawab beliau bahwa beliau tidak lupa bahwa persoalan besar yang sedang kita hadapi adalah penanganan COVID, dan sense of crisis beliau, rasa untuk bahwa kita berada dalam posisi empati bersama-sama untuk menangani COVID masih ada. Nah, persoalannya kemudian adalah ini di masyarakat sudah kemudian terbelah juga pandangan yang mengatakan bahwa mengapa gubernur tidak sejak awal menolak itu. Tentu saja jawabannya, bagaimana mungkin gubernur menolak pada posisi beliau sedang existing menjalankan tugas, dan tugasnya memerlukan mobilitas yang tinggi, lalu kehadiran mobil dinas yang cukup begitu proporsional untuk menjalankan tugasnya diperlukan. Tetapi mereka yang mengatakan bahwa gubernur kehilangan sense of crisis bisa jadi masuk akal juga, karena mengapa tidak ditolak saja pada saat itu, karena gubernur masih bisa menggunakan mobil dinas lama yang konon kabarnya memang batuk-batuk terus, sedang dalam atau harus diperbaiki begitu, harus masuk bengkel. Nah, persoalan ini menurut saya terjadi lebih karena pandangan-pandangan yang hadir di tengah masyarakat kita itu tetap saja berasal dari sumber-sumber informasi yang menurut saya tidak primer begitu, sekunder. Karenanya kemudian pandangan kita selalu saja terbelah. Apa yang saya maksudkan dengan sumber-sumber yang primer begitu? Media sosial, hadirnya media sosial menurut saya cukup membantu manfaat untuk banyak hal, tetapi juga menjadi problem ketika kemudian kita semua, termasuk saya tentu saja, kurang juga kemampuan untuk terus mencari tahu, membaca lebih banyak, memperbanyak literasi soal satu case, satu masalah dan masalah lainnya begitu ya. Soal kasus mobil dinas ini, kalau sejak awal misalnya ada pemahaman bersama bahwa gubernur memang sangat membutuhkan mobil dinas dengan spesifikasi yang sekarang sudah dimiliki, dan ini sudah dikaji lama oleh tentu saja pemerintahan provinsi sebelum Pak Gubernur dilantik, jadi artinya gubernur yang lama yang sudah mendiskusikannya dengan DPRD pada saat menyusun rencana pendapat belanja daerah APBD itu. Nah, ketika menyusun APBD tentu dibahas secara detail. Konon kabarnya ketika kemudian saya baca juga di sumber lain, ketika realisasinya itu gubernur kemudian memangkas beberapa puluh %, jadi tidak sesuai dengan harga yang semula. Ini bagian dari tentu saja untuk mengalokasikan anggaran ke penanganan COVID. Nah,
Yang tidak juga kemudian sampai ke publik adalah bahwa cakupan wilayah kerja gubernur memang membutuhkan mobil yang spesifik sebagaimana yang sudah hadir sekarang itu, karena mobilitasnya yang memang harus tinggi. Dan di sisi lain teman-teman atau humas atau loversnya gubernur begitu tidak juga menjelaskan dengan detail bahwa ya Pak Buya Mahyildi ini gubernur sekarang menerima mobil dinas itu ya karena keputusan dari kebijakan dari pemerintahan lama. Nah, pemahaman atau materi-materi sumber-sumber yang kita terima itu dari WhatsApp Group tentu saja tidak selengkap kalau kita punya kemampuan atau kemauan untuk mencari sumber-sumber itu secara lengkap. Sahabat pembelajar, saya tidak ingin juga menyalahkan netizen dan warga Sumatera Barat yang memang sangat kritis ini. Saya tidak posisi akan menyalahkan. Karenanya di mana sebetulnya letaknya? Saya pikir karena pendekatan bernegara kita, pendekatan berpemerintahan kita yang melulu hanya normatif itu. Nah, di atas norma hukum, di atas hukum itu ada etika, ada rasa gitu kan. Jadi di Sumatera Barat ada rasojo pareso. Jadi karenanya kemudian bisa saja menurut saya pendekatan ini juga harus digunakan. Ketika ini sebetulnya hak kita, ini sesuai dengan kewenangan kita, ini bisa kita lakukan. Sepanjang kemudian rasa yang dirasakan itu nggak pas, nggak cocok, ya sebaiknya ditunda. Kalaupun mau dilaksanakan, komunikasikan ulang lagi, sampaikan lagi. Karena bagaimanapun yang saya sebutkan tadi, dunia maya melalui media sosial, di samping banyak manfaatnya, tetapi juga sekaligus menjadi kadang-kadang menjadi akar masalah atau sandungan karena terbatasnya literasi cara baca kita. Saya pikir itu mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.